Ada pertanyaan? Pak, belum. Masih jelas. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tadi Pak, isu kontemporer ya. Artinya tadi kita sudah bisa melihat latar belakang gitu ya, faktor-faktor yang dominan ya, yang menentukan baik langsung atau langsung terhadap perkembangan arsitektur kontemporer ya. Nah sekarang substansi arsitektur kontemporer sendiri apa gitu ya. Meskipun sekali lagi ini tidak terbatas pada ini gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan mau mengeksplor atau topik yang lain kan ya. Nah pertama tadi sudah dijelaskan bahwa ada dua jalan ya. Jadi arsitektur modern meskipun dia tadi mungkin arsitektur modern kan berakhir tahun 80-an ya. Ketika Recruit for Ego ya, apartemen di New York ya yang dinilai sebagai bahkan mendapat award ya sebagai arsitek yang ideal ya, mendapat award, tapi kemudian kan terbukti dia gagal gitu ya karena menimbulkan banyak vandalisme ya, kemudian kriminalitas dan sebagainya sehingga itu dihancurkan. Nah itu apartemen Ego itu kan menjadi tanda katanya matinya arsitektur modern ya. Nah tetapi sampai sekarang saya pikiran-pikiran ideologinya gitu ya, apalagi kalau bicara ideologi arsitektur modern awal itu ya, itu menurut saya sangat luar biasa ya, dan itu sampai tahun itu masih dianggap sebagai arsitektur kontemporer. Nah sekali lagi, tapi ini kita tidak bicara di situ gitu ya. Kita bicara yang terakhir yaitu isu mutakhir arsitektur yang paling tidak 1 dekade terakhir gitu ya, 5-10 tahun terakhir atau ya 20 tahun terakhir ya. Tapi juga bisa justru ke depan ya, tren gitu ya. Bisa Bapak Ibu dengan analisis data-data juga bisa memprediksi gitu ya. Kira-kira 5 tahun terakhir seperti apa ini masih bisa kita ini, tapi juga 50 tahun yang akan datang seperti apa, nah itu juga bisa bagian dari kajian arsitektur isu kontemporer ini gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu ini saya coba membagi ada 5 gitu ya. Pertama ada isu kultural dan ekspresi arsitektural, kemudian isu teori arsitektur, isu teknologi struktur, material dan metode desain, isu sosio-teknologikal dan arsitektur berkelanjutan. Nah ini yang tentu ini tadi 5 isu ini dipengaruhi oleh faktor tadi ya, faktor tadi. Nah faktor mana yang relevan menentukan isu ini ya silakan Ibu yang mengeksplornya gitu ya. Jadi sekali lagi ini masuk S2, jadi nanti teorinya tadi pengantarnya kali ini, selebihnya Bapak Ibu kita sama-sama akan menemukan sendiri ya dengan metode inquiry, metode diskusi, presentasi sesuai dengan minat Bapak sekalian kan. Nah kita mulai dari isu kultural dan ekspresi arsitektural, saya kira ini. Nah ini maksudnya ini topik-topik ya yang sekali lagi ini tidak terbatas pada ini ya, tidak terbatas pada ini, tapi maksudnya ini isu-isu yang muncul pada 5-10 tahun terakhir ya. Misalnya arsitektur perilaku generasi milenial itu yang tadi disebutkan ya, generasi milenial itu generasi anak muda yang dia literasi teknologinya tinggi ya, literasi informasi teknologinya tinggi, literasi informasinya tinggi sehingga dia punya perspektif yang berbeda dengan generasi sebelumnya gitu ya. Nah, bagaimana ini misalnya tidak mempengaruhi arsitektur, kira-kira Bapak Ibu mau seperti apa gitu ya? Ya, tadi misalnya munculnya pembelajaran daring ya. Kan itu mempengaruhi arsitektur sekolah gitu ya. Lalu munculnya belanja online. Ya, pembelajaran online ya. Itu kan mempengaruhi bagaimana bentukan arsitekturnya ya. Mallnya seperti apa ya. Atau hotelnya seperti apa, restorannya seperti apa, itu bagian dari
yang bisa dieksplor berkaitan dengan perilaku generasi milenial ya. Jadi ini kan ini aspek budaya ya, infrastruktural. Mungkin juga dia tadi di samping dia punya perspektif global ya, tapi juga kembali ke lokal ya. Ya, nah, itu anak-anak muda sekarang misalnya tentang kembali ke mau eksplor batik misalnya, nah itu punya ragam hias dalam arsitektur kan, itu juga bagian dari. Yang kedua sosial. Nah ini tadi bagian ekonomi ya, bagaimana kita industri struktur ekonomi kapitalisme itu kan juga termasuk di Indonesia ya. Indonesia itu kan ekonomi Pancasila itu hanya jargon ya, hanya nama itu. Tapi dalam praktek kan bahkan kita tuh jauh lebih kapitalistik ketimbang Amerika gitu ya. Ya kita tuh jauh lebih liberal ketimbang Amerika dalam ekonomi gitu kan. Nah sehingga di kita 1% kekayaan, 1% orang itu menguasai 90% kekayaan gitu kan. Sementara yang 90% orang hanya menguasai 10% kekayaan, remah-remah. Nah gimana ini Bapak Ibu sekalian? Kalau barangkali kalau menengah atas sudah banyak dilayani arsitek gitu ya. Nah tapi bagaimana misalkan teman-teman miskin ya? Kalau yang ekstrim, miskin ekstrim, misalnya bagaimana mereka arsitektur bisa berperan di situ gitu kan? Nah jadi ini juga isu mutakhir saya kira ya. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara berkembang gitu ya, perbedaan kaya miskin ya, kemudian problem hunian ya bagi kelas menengah bawah ya, itu misalnya menjadi isu yang tetap ya, mungkin ini isu ini sejak revolusi industri ya, tapi masih sampai sekarang tetap menjadi isu mutakhir karena sampai 1988 ya, ada isu arsitektur untuk di daerah Islam ya, squatter, marginal, kemudian apa lagi kampung kota ya, itu saya kira berkaitan dengan aspek sosial ya. Nah berkaitan dengan gender ini juga saya kira concern ya, selama ini kan di Indonesia arsitektur juga masih dinilai sebagai terlalu patriarki ya, soalnya di keluarga ya, atau dia laki-laki yang menentukan karya arsitektur gitu ya, selera cita rasa laki-laki gimana, atau dari sisi arsitek sendiri masih merancang lebih banyak maskulinitas ya, misalnya merancang di daerah publik atau sekolah misalnya jumlah toilet laki dan perempuan masih sama ya, ada perempuan misalnya lebih lama dia untuk berada di toilet. Nah itu isu-isu itu juga banyak menjadi isu mutakhir hari ini ya, termasuk kalau di negara-negara yang liberal kan bagaimana itu yang mengakui jenis kelamin ketiga ya. Kalau di kita kan negara Islam tidak ada ya, nggak ada laki dan perempuan ya, tapi di negara yang liberal bahkan sudah mengakui bahwa perkawinan anak jenis ya, ada transgender ya kan, sehingga sudah disediakan toilet untuk transgender. Nah, itu dari isu-isu kiri. Kemudian sekuritas ya, saya kira terkait juga isu gender ya, bagaimana ini juga banyak kalau bikin gaya hidup kosmopolitan ya, banyak juga misalnya ada yang hanya didatangi oleh gay ya, ada usul untuk lesbian, itu ya silakan lah, ini hak keji ya yang berkaitan hasil sekuritas ini gitu. Bukan aspek pornografi ya, bukan ya, tapi sekedar seksualitas. Ya bisa dieksplor dari segi apapun ya, segi seksualitas tadi kan. Kemudian politik kekuasaan. Nah ini juga berkaitan dengan